Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Abdul Kholik, calon guru penggerak dari SMK NU 5 Babat, Kabupaten Lamongan, Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Pada tahapan ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Tetapi sebelum itu, kita bahas tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, maka diperlukan alat bantu yang namanya inquiry apresiatif. Di mana inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan untuk memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Ya. Jadi B yang pertama yaitu buat pertanyaan, kemudian A mengambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Kita bahas satu persatu buat pertanyaan utama. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kedua, ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. 3. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya tentukan yaitu menuntun kekuatan kodrat murid baik sebagai individu maupun anggota masyarakat yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Adapun prakarsa perubahan yang saya angkat yaitu meningkatkan kualitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ini kita masukkan ke dalam alur Bagja. B yang pertama yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kualitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindak lanjutnya, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang diajukan, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan, serta bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Kedua, mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya,
Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? 2. Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. 3. Memberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Yang terakhir atau yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut diantaranya 1. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.